Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Eka Tarigan. Di video kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana caranya melakukan live streaming di Facebook, YouTube, Twitch, atau media lainnya dengan menggunakan software OBS. Jadi kita akan tuntas habis settingan-settingan apa saja yang perlu kita perhatikan di software OBS tersebut. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait perlengkapan-perlengkapan dan hal-hal apa yang kita perlukan, baik secara hardware, software, maupun kebutuhan internet untuk melakukan live streaming. Nah, kali ini kita membahas secara khusus terkait softwarenya. Yang kemarin kita sebut adalah ada vMix, OBS, Streamlabs, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dan mempelajari lebih jauh terkait penyetingan untuk settingan live streaming di YouTube, Facebook, dan lain-lain dengan menggunakan software OBS tersebut. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa software OBS-nya sudah ada terinstall di komputer kita. Jika belum, caranya gampang, kita hanya tinggal mendownloadnya di webnya OBS. Jadi tinggal di browsing di Google, tinggal klik kata kuncinya OBS Project misalnya, dia akan langsung muncul seperti ini. Kemudian masuk saja ke dalam, ya. Nah, di sini akan langsung direct ke download destination-nya. Nah, kita bisa download sesuai operasional sistem komputer kita. Jika Windows, kita download yang versi Windows. Jika menggunakan Mac atau Apple, kita tinggal download versi Apple. Begitu juga kalau Linux. Nah, jadi karena ini saya menggunakan PC-nya yang Windows, saya bisa download yang versi Windows. Jadi tinggal diklik download installer, nah dia akan otomatis terdownload ya. Ini karena saya sudah pernah mendownload, jadi saya tidak download kembali. Nah, kemudian setelah proses download selesai, nanti tinggal diinstal, gampang, tinggal diinstal seperti cara instalasi biasa. Nah, dan setelah terinstall nanti dia akan muncul seperti ini, lalu kita open ya. Jadi setelah, anggap saja ini kita sudah terinstall ya. Nanti kalau kalian belum menginstal, hanya tinggal di-download dan lakukan penginstalan seperti standar penginstalan biasa. Nah, oke, ini setelah kita buka, dia akan tampilannya seperti ini, masih kosong ya, masih kosong. Nah, jadi yang pertama kita lakukan, bisa saja kita lihat dulu ya setting. Jadi di pojok kanan bawah ini ada setting. Nah, kita mau lihat isinya apa saja sih, seperti itu. Nah, ini di sebelah kiri ada general. Nah, ini sebenarnya tidak banyak yang harus kita setting. Jadi kalaupun dibiarkan seperti apa adanya, itu seharusnya tidak akan menjadi masalah. Artinya tidak akan mengganggu proses live streamingnya kita. Nah, kemudian ini ada stream. Nah, stream ini nanti settingan untuk kita mengkoneksikan ya si OBS ini ke media live streamingnya kita, misalnya YouTube ya, Facebook, Twitch. Nah, intinya kita mau live streaming di mana nih, seperti itu. Misalnya kita nanti mau di YouTube, tinggal kita setting di sini YouTube. Nah, stream key-nya nanti kita dapatkan dari YouTube-nya. Jadi nanti setelah mungkin nanti kita bisa trial ya. Nanti kita setting untuk live streaming di YouTube. Nah, kemudian nanti kita akan tahu stream key ini kita dapat dari mana. Jadi sementara ini kita skip dulu karena kita belum men-setting apa-apa ya. Nah, ini untuk output ya, kita bisa pilih simple, advance. Intinya sih misalnya kita lihat yang versi simple dulu. Nah, ini untuk bitrate ini ya, ini adalah kualitas internet kita nanti yang kita setting untuk
memindahkan data atau mengangkut data settingan kita ke media live streamingnya kita. Nah, untuk standarnya sendiri berapa bitrate yang perlu kita setting di sini. Nah, kita bisa browsing juga nih di Google. Sudah ada misalnya settingan bitrate YouTube. Nah, di sini sudah ada panduan sebenarnya di sini. Nah, karena bitrate itu nanti tergantung juga dengan kualitas dari settingan kita yang mau kita tayangkan di YouTube. Misalnya kita mau settingan tayangan live streaming kita itu nanti kita setting untuk penampilannya adalah resolusinya 1080p dengan fps-nya 60. Jadi kita bisa lihat nih panduannya. Nah, di sini diinfokan bahwa jika kita menginginkan kualitas tayangan dengan resolusi 1920 x 1080 dan 60 frame per second atau fps, artinya kita harus men-setting bitrate-nya kita, bitrate internet kita itu tadi adalah di range 4500 sampai 9000 kbps ya. Jadi kembali lagi ke sini tadi, nah berarti di sini kita setting seperti itu. Nah, ini nanti teknisnya ketika kita mau men-live streamingkan nanti kita bisa setting. Intinya seperti itu. Artinya supaya streamingnya lancar ya kita semuanya harus menyesuaikan. Nah, gimana caranya untuk mengetahui kecepatan internet kita? Biasanya kan selalu mengecek. Kalau saya biasanya bisa ngecek di speedtest.net misalnya ya. Nah, di sini kita bisa mengecek kecepatan internetnya kita. Misalnya nih saya mau ngetes kecepatan internetnya, sepertinya sih rendah ya. Tapi kita lihat, oh lumayan. Nah, ini kita mengetes dulu kecepatan internet sebelum kita melakukan live streaming. Nanti kita kembali lagi ke OBS. Ini hanya menunjukkan bahwa setiap kali kita melakukan live streaming, nah kita harus selalu mengecek dulu kecepatan internet yang kita punya, sehingga nanti settingan di OBS-nya kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kecepatan internet kita. Karena percuma nanti kita setting dengan settingan yang tinggi, kualitas yang sangat bagus, tapi ketika kecepatan internet kita tidak mendukung ya tetap saja nanti kualitasnya akan terkompres atau malah menjadi buffering, menjadi lag seperti itu. Nah, ini sekali lagi seperti yang video sebelumnya saya menginfokan bahwa untuk live streaming, nah ini kalau kita lihat kecepatan internet saya di downloadnya lumayan tinggi nih, 21 Mbps ya, hampir 22 Mbps. Nah, tetapi downloadnya hanya 3,12 Mbps. Untuk live streaming sekali lagi yang kita perlukan adalah kecepatan upload ini. Ya, jadi yang disebutkan di sini tadi untuk kebutuhan bitrate ini, nah itu adalah ke uploadnya, upload internet kita. Ya, ini harus dicatat. Jangan sampai nanti wah internetnya bagus nih 21 Mbps tinggi. Nah, untuk live streaming kita tidak butuh nih. Ya, yang kita perlukan adalah upload. Oke, jadi kita kembali ke sini. Nah, untuk settingan bitrate ini, kalau saya selalu menyarankan kita harus setting di maksimal setengah dari kecepatan uploadnya kita. Misalnya ini saya 3 anggaplah ini 3 Mbps ya. Berarti kalau untuk menjamin kelancaran ya di sini saya harus setting 1500 kbps. Kalau saya mau sedikit mengambil resiko, nah saya bisa aja membuat yang 2500 tadi ya. Cuman ini akan beresiko ketika internetnya tidak stabil ya, tiba-tiba drop. Nah, nanti ketika proses live streamingnya pasti akan terganggu, dan YouTube pun pasti akan biasanya ada notifikasi ya. YouTube menginfokan bahwa kualitas
live streaming kita tidak bagus. Artinya karena data yang kita sampaikan ke YouTube, kita setting di sini datanya spesifikasi tinggi tapi internetnya tidak sanggup, sehingga data yang masuk ke YouTube-nya itu jadi kurang. Oke, untuk audio juga kita bisa setting audio bitrate-nya, misalnya 128 atau 160 atau 256. Nah, itu bebas. Ya, kita setting aja 160 bawahnya dia. Nah, ini jadi si OBS ini selain melakukan live streaming, kita juga bisa pakai untuk recording. Ya, jadi di sini kita bisa setting ketika kita mau merekam, kita mau mensimpan di mana, formatnya seperti apa, ininya apakah sama dengan kualitasnya sama dengan yang kita setting untuk live streaming, atau misalnya punya kualitas spesifikasi sendiri dan lain-lain. Oke, itu saja kalau kita advance. Nah, ini kalau saran saya ini bisa kita biarkan saja as default ya. Nanti di sesi lain mungkin ini kita bisa jelaskan lebih lanjut supaya durasi video kita kali ini tidak terlalu panjang ya. Nah, ini untuk audio kita men-setting sumber audionya ya. Misalnya ketika ada kita input di sini yang sumbernya dari desktop. Nah, audionya kita ngambil dari mana nih? Misalnya secara default, atau ada sumber mic atau mixer gitu ya. Nah, kita bisa setting. Nah, misalnya ini saya menggunakan audio interface ya, atau mixer ya. Bisa, misalnya ini audio interface dan lain-lain. Ini untuk settingan video. Nah, ini di tampilan yang atas ini adalah kanvas, artinya resolusi yang kita lihat di kanvasnya kita yang hitam ini. Jadi kanvas ini adalah medianya kita untuk nanti men-setting apa yang mau kita tampilkan di tampilan YouTube kita. Ya, misalnya ini resolusinya saya buat Full HD 1920 kali 1020. Nah, ini outputnya. Ya, ini yang nanti mau dikirim ke YouTube. Ya, yang mau dikirim ke media streaming kita itu mau di resolusi berapa? Ini nanti yang juga tadi menyesuaikan ke bitrate-nya ya. Misalnya saya samakan aja. Oke. Ini settingan FPS-nya. Ya, paling tinggi itu 60. Artinya semakin tinggi FPS-nya, maka gambarnya pun atau grafiknya yang ditampilkan akan semakin halus, semakin smooth gitu ya. Nah, untuk standar itu sebenarnya di angka 30. Artinya 30 ini sudah kualitas dari grafik yang kita lihat itu ya sudah nyaman di mata sebenarnya. Cuman kalau mau lebih tajam lagi, artinya kita bisa buat 60. 60 ini biasanya dipakai kalau untuk menampilkan grafik yang dia banyak bergerak ya, misalnya seperti game seperti itu. Cuman semakin tinggi FPS-nya tentu juga nanti akan membutuhkan internet yang lebih besar. Jadi mungkin kita setting standar saja 30. Nah, hotkey ini nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Ini hanya semacam shortkey. Untuk fitur-fitur di sini kita bisa setting shortkey-nya apa saja untuk mempermudah kita ya. Untuk advance ini juga biarkan saja. Oke. Kalau sudah apply dan oke. Nah, kita masuk nih ke tampilan di OBS-nya. Jadi ini yang hitam ini adalah kanvas. Jadi nanti kita akan men-setting semuanya tampilnya di sini. Artinya tampilan di layar hitam inilah nanti yang akan tampil di media streamingnya kita. Di kiri bawah ini ada scan. Kita bisa tambah ya. Misalnya kita buat 5 scan misalnya ya. Nah, kalau kita untuk ibadah di gereja misalnya, nah ini kita bisa rename misalnya sebagai intro. Ya. Kemudian di sini misalnya scan untuk mimbar utama. Nah, atau di sini kemudian ada scan untuk
song leader misalnya ya. Oke. Dan lain-lain sesuai kebutuhan. Nah, misalnya, nah kemudian di sini adalah sumber nih. Artinya di scan intro ini kita mau menampilkan apa saja. Misalnya di intro ini biasanya kalau saya pakai ketika acara belum dimulai. Nah, jadi supaya penonton tidak bosan, jenuh menunggu, nah kita bisa menampilkan sesuatu di intro. Misalnya berupa gambar, kemudian diiringi lagu seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau menambah, ini di sini ada tanda tambah ini, kita bisa klik. Nah, ini banyak sumber. Nah, jadi kita mau memasukkan apa nih? Apakah audio, display, capture, game, image, dan lain-lain ya. Misalnya kita kan mau menambahkan gambar misalnya, kita klik pilih image. Oke, buat aja gambar pembuka misalnya ya. Oke, nah dia akan masuk ke sini, kita browse. Tadi misalnya saya udah siapin. Nah, misalnya ini gambar untuk intro. Nah, ini oke ya. Untuk nah ini kan sudah seperti ini bisa digeser. Atau kita bisa klik kanan di sini, transform ya. Langsung fit to screen. Ya. Seperti itu. Jadi ada gambar seperti ini. Nah, kemudian kita mau menambahkan musik misalnya. Ya, jadi kita pilih di sini, kita pilih media source. Lagu pembuka atau lagu intro misalnya ya. Oke, kita pilih misalnya mau lagu yang mana di komputer kita. Misalnya saya punya musik background GBKP Simalom misalnya ya, di sini tadi di desktop artinya masih saya ya. Oke, ini bisa kita pilih properties. Misalnya outputnya itu seperti ini. Nah, ini tidak ada suaranya, kita bisa setting ya. Caranya kita pilih di sini. Nah, di sini kita bisa tekan. Jadi tadi ada sumber suara banyak nih, lagu intro misalnya. Nah, di sini monitornya masih terdefault sebagai off. Jadi kita bisa buat monitor dan output. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Artinya kalau hanya monitor off berarti kita tidak bisa mendengar apa ya suara yang di OBS-nya kita dari sumber suara ini. Tapi di YouTube nanti penonton di YouTube tetap mendengar ya. Kalau kita pilih monitor dan output artinya kita pun bisa memonitor, di penonton di YouTube kita pun bisa. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa buat scan intro seperti ini ya. Jadi begitu ada penonton atau audiens yang masuk ke YouTube channel kita ketika kita sudah live, nah dia tidak melihat tampilan kosong, tapi dia akan melihat seperti ini. Dan ada musiknya. Oke. Nah, kemudian kita misalnya masuk ke scan yang lain, mimbar utama ya. Misalnya ini nanti kita rencananya mau menampilkan tampilan di mimbar utama yang akan dipakai, misalnya pendeta yang sedang khotbah, atau misalnya ada yang memberikan pengumuman dan lain-lain ya. Itu tinggal kita setting. Nah, kita bisa setting nih. Misalnya kita ada kamera ke arah mimbar ya. Kita bisa untuk caranya untuk menampilkan kamera kita di OBS ini, kita bisa pilih, saya ulangin di sini ya, ada tanda tambah. Kita tambahkan sumbernya itu video capture device. Oke, misalnya di sini kamera 1 misalnya ya. Oke, nah
Ini kita mau pilih kamera yang mana. Misalnya ini saya ada 2 sumber kamera. Yang pertama itu adalah webcam yang saat ini saya pakai ini ya. Kemudian belum muncul. Atau ini saya pakai kamera yang satu lagi ya, yang sebelah sana. Misalnya seperti ini ya, anggaplah ini kamera yang akan mengarah ke mimbar. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oh, ada kamera. Nah, kemudian kita mau menampilkan apa lagi nih di scan ini? Oh, misalnya kita bisa juga menampilkan di sini misalnya slide artinya PPT untuk mengikuti susunan acara nanti. Caranya bisa dengan misalnya kita buat ada 2 cara sebenarnya ya, atau malah ada 3. Jadi OBS ini banyak yang diintegrasikan dengan misalnya Easy Worship. Jadi kita setting semuanya di Easy Worship, kemudian tampil di sini. Tapi itu sudah cukup advance, jadi kita nggak akan bahas. Misalnya kita dengan cara ini, misalnya slide. Nah, ini cara yang pertama. Nah, dengan Windows Capture ini artinya kita bisa pilih tampilan yang sedang terbuka di komputer kita, yang mana yang mau kita tampilkan di OBS ya. Misalnya saya mau menampilkan yang kebuka itu, misalnya saya cancel dulu. Nah, ini ada PowerPoint, ada Chrome. Misalnya saya buka PowerPoint, artinya tampilan PowerPoint ini ya, tampilan PowerPoint dia akan muncul di OBS. Ini bisa di resize sesuai ukurannya, sesuai kebutuhan. Ini bisa kita resize seperti ini ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita menampilkan di sini PowerPoint, artinya kita harus membuka dua program ya. Kita buka PowerPoint dan juga buka OBS tadi. Nah, nanti apa yang kita rubah di sini, misalnya PowerPoint-nya saya rubah nih. Nah, jadi ini masih kebalik, saya nggak tahu kenapa. Nanti kita lihat. Di OBS-nya juga akan otomatis, misalnya ini size juga ya, bisa kelihatan ya. Ini OBS yang sebelah kanan, kemudian ini PowerPoint-nya sebelah kiri. Jadi ketika PowerPoint-nya halamannya saya rubah, di OBS juga otomatis berubah. Nah, hanya saja kan kalau dia seperti ini, kita harus membuka dua layar ya. Kalau kita punya 2 screen, oke, bagus. Satu kita tampilkan PowerPoint, satu OBS. Nah, untuk cara lebih simpel seperti apa? Nah, kita bisa buat, misalnya saya cancel. Ini saya zoom lagi. Ini saya delete dulu ya. Nah, jadi si PowerPoint tadi, misalnya ini tadi ya. Nah, ini kita bisa save as dulu menjadi, atau export menjadi bentuk gambar, image. Ya, caranya di PowerPoint-nya kita tinggal export, save as image, kemudian kita save. Nah, dia yes. Oke, dan kita simpan all slide ya. Jadi semuanya ini kita save ya. Jadi di folder kita dia akan membentuk satu folder sendiri, isinya adalah slide-slide yang PowerPoint kita, tapi sudah dalam berupa gambar ya. Nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan file tersebut. Oke, nah di sini kita bisa
menambahkan, jadi kita pilih image slideshow. Oke, misalnya kita buat slide ini biasanya kalau kita ada susunan acara di PowerPoint seperti itu. Nah, di sini kita pilih tanda tambah di sini add files. Kita pilih yang tadi kita simpan ya. Jadi intro misalnya ya, saya bikin intro. Nah, ada 4 slide 1, jadi dia sudah otomatis berurutan. Kita masukkan, di sini akan ada 4 gambar ya, atau 4 slide. Ini contoh. Kemudian, nah di sini kita setting transitionnya, kita buat cut saja. Kemudian ini jangan otomatis, tapi kita buat manual ya. Kita buat manual. Loopnya kita loop aja, artinya ketika sudah selesai nanti dia bisa kembali lagi ke awal. Nah, oke. Kita setting di sini. Misalnya kita resize, kita mau buat misalnya di sebelah sini nih. Ya. Jadi nanti yang menonton kelihatan tampilan kamera, kemudian ada tampilan slide juga di sini. Cuman di sini di bagian setting hotkey-nya kita harus membuat hotkey. Kita lihat di hotkey, artinya kita kan nanti tadi ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar, kemudian nah ini tadi kita namakan slide ya. Ini baru utama ya. Jadi di sumber slide ini kita bikin hotkey-nya, misalnya next slide misalnya ya. Next slide itu kita buat tanda panah ke kanan, previews tanda panah ke kiri. Oke, nah jadi di sini kita sudah bisa memindahkan secara manual. Misalnya, ini acara rundown acara nomor 1 masih intro. Kemudian rundown acara nomor 2, misalnya pengumuman, jadi kelihatan di sini. Kemudian acara selanjutnya, misalnya pembacaan liturgi, pembacaan yang lain-lain. Nah, jadi kita tinggal ya, seperti itu. Jadi gampang PowerPoint. Jadi lebih simple ya dibanding tadi kita harus membuka lagi PowerPoint-nya. Jadi kita memindah-mindahkan di PowerPoint sehingga di OBS-nya juga berpindah. Nah, kalau ini kita hanya cukup main di OBS-nya saja. Oke. Sangat gampang. Atau misalnya kita mau menambahkan teks lagu nih. Misalnya kita pindah kamera ya, drag. Nah, atau di sini ya. Kita masukkan ke kamera song leader misalnya ya. Nah, song leader, nah, anggaplah ini sudah mimbar utama sudah cukup sekian ya. Kemudian song leader. Nah, artinya kita punya 2 kamera. Satu ketampilan ke mimbar, kemudian ketika bernyanyi ya, ada kamera lain khusus ke tim musik misalnya. Nah, kita tambahkan yang pertama, kita tambahkan kameranya lagi ya. Bisa kamera yang sama atau kamera yang lain ya. Misalnya seperti ini. Ini karena webcamnya sedang saya pakai untuk merecord, jadi dia tidak muncul ya di sini ya. Seharusnya bisa muncul seperti ini, seperti yang kan, cuman kameranya, webcamnya saya lagi pakai buat merecord, jadi di OBS-nya dia tidak muncul. Nah, jadi anggaplah ini kamera yang lain ya, sumbernya dari Camlink juga. Atau kita buat, ini kita hapus dulu. Kita buat yang tadi kamera existing saja ya. Jadi kalau kita sudah ada kamera yang lain, nah ini misalnya ini anggaplah ini sudah tampilan ke song leader. Nah, misalnya kita rubah nih. Oke, song leader ada di sana ya. Jadi di sini sudah ada tim musik misalnya. Nah, kemudian kita mau mengajak penonton atau jemaat untuk bernyanyi. Nah, kita perlu menampilkan teks lagu misalnya ya. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Misalnya saya sudah punya susunan lagu-lagu di sini ya.
Nah, caranya seperti tadi. Ya. Saya ekspor dulu menjadi bentuk gambar. Jadi bentuk image. Ya, di folder ini teks lagu oke. Kemudian all slide. Oke, ya. Nanti kita ini saya buat backgroundnya hijau. Nah, tujuannya apa? Nanti ada. Oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi image slideshow. Oke, ini misalnya teks lagu. Teks lagu. Ya. Kita masukkan add files. Nah, ini tadi teks lagu ada 3 misalnya, ini contoh aja. Ya, seperti ini, sama kayak tadi, kita setting manual, ininya cut. Ya. Yang lainnya sudah oke, kita oke. Ya. Ini dia ada teks lagu seperti ini. Cuman kan dia akan menimpa ya, hijau gitu ya. Nah, ini kita bisa membuatnya menjadi transparan. Ya. Tapi yang pertama mungkin kita buat hotkey-nya dulu ya untuk untuk men-setting untuk next-nya previews. Nah, ini tadi teks lagu, masuk ke setting hotkey teks lagu. Nah, tadi kan yang kiri kanan kita sudah pakai untuk yang slide. Nah, ini misalnya kita buat atas bawah, atas, kemudian previewsnya bawah. Apply, oke. Jadi di sini ketika bernyanyi saya sudah bisa memindahkan teks lagunya sesuai dengan yang dinyanyikan. Nah, cuman ini masih hijau. Bagaimana caranya membuat menjadi transparan? Nah, ini di bagian teks lagunya kita bisa klik kanan, kemudian klik filter. Filter, kita tambahkan filternya. Nah, kita bisa setting chroma key-nya. Ya. Nah, jadi yang kita hilangkan adalah misalnya warna hijau. Ya. Jadi hilang dia. Ini di sini kita tinggal setting saja. Nah, oke, misalnya contohnya seperti ini. Ini cukup. Close, ya. Jadi dia sudah transparan. Jadi kelihatan misalnya yang bernyanyi, kemudian lagunya dinyanyikan. Nah, teksnya kita bisa mengikuti sesuai dengan lagu yang dinyanyikan, seperti subtitle ya. Nah, seperti itu. Ya. Atau tadi yang susunan acara pun kita bisa bikin dengan metode yang sama. Artinya kita tidak mau menampilkan seperti tampilan slide seperti ini ya. Kita maunya ya udah tulisan saja seperti subtitle sekarang acara apa. Nah, tinggal kita setting di PowerPoint-nya tadi urutannya. Nah, kita bikin background-nya hijau atau biru, artinya satu warna. Kemudian kita setting chroma key-nya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dan lain-lain. Misalnya ini tergantung semuanya ke kreativitas, kembali lagi ke kreativitas masing-masing ya. Ini misalnya kita pindah lagi ke kamera utama nih. Nah, di sini misalnya kita mau masukkan teks, bisa ya. Kita masukkan teks, tambah sumber teks. Ya, misalnya kita mau membuat running text. Misalnya untuk pengumuman kita mau tampilkan di layar nih, ya. Kita tinggal buat tes running text, ya. Pengumuman dan seperti itu ya. Jadi sudah ada teksnya di atas nih. Kita tinggal setting, misalnya warnanya mau apa, ya. Misalnya warnanya saya mau pilih gold misalnya ya. Oke, kemudian apakah mau ada backgroundnya ya, misalnya ada gradiennya dan
gold tambah dan putih. Nah, misalnya saya nggak mau, saya gold aja misalnya. Ya, kemudian ini untuk kalau kita mau ada backgroundnya, apakah hitam atau transparan, bisa disetting ya. Misalnya saya mau, ada itunya dikit deh, backgroundnya sedikit seperti itu ya. Kemudian tulisannya mau apa ya, misalnya tetap Arial, ukurannya ya tinggal kita setting misalnya 48 ya, seperti itu. Jika dirasa cukup, tinggal dibuat ke sini ya, misalnya misalnya seperti ini nih. Oke ya, tinggal di setting ya, jadi bisa dibuat teks. Nah, kalau dia mau mengubah ini, teksnya bisa berjalan seperti running text di TV itu ya. Di TV misalnya ada running text di bawah untuk berita-berita, kita bisa klik kanan filter, kemudian kita tambahkan di sini, kita pilih yang scroll. Nah, kita bisa atur nih, kita mau bergeraknya kanan ke kiri, nanti kita geser ke kanan. Kecepatannya kita mau seperti apa, atau pelan, atau semakin ke kanan semakin cepat ya, tinggal diatur, atau bergeraknya dari kiri ke kanan. Nah, nanti kita geser ke kiri ya, atau misalnya di sini 0, misalnya kita membuat after credit misalnya ya, after credit dari bawah ke atas. Nah, ini bisa di sini ya, seperti itu. Jadi gampang sebenarnya ya. Misalnya kita buat seperti normal biasa. Oke, tinggal diatur aja. Kalau dirasa terlalu cepat, dikurangin lagi 106 misalnya, close ya. Jadi tayangannya akan seperti ini. Oke, jadi cukup ya. Nah, untuk menayangkannya di YouTube, kita coba ya. Kita coba, artinya untuk settingan di sini semuanya sudah cukup, kecuali kita mau berkreativitas yang lain, bebas ya. Sekarang kita mau caranya untuk live streaming langsung, misalnya di YouTube. Ini saya buka YouTube ya. Kita masuk ke YouTube Studio. Di sini kita menjadwalkan untuk live streamingnya kita. Nah, ini bisa langsung, atau kita bisa menschedulekan dulu nih. Jadi kita bisa setting dari awal. Judulnya apa? Misalnya tes live streaming OBS ya. Ini kita setting untuk public, private, atau unlist. Nah, misalnya untuk kali ini saya buat private saja ya. Saya buat private karena hanya untuk di saya saja. Oke, kemudian ini bebas, kita mau misalnya sekarang lah ya. Sekarang jam 2.32 menit lagi. Kemudian kalau kita ada thumbnailsnya, nah misalnya yang tadi kita buat intro ya. Nah, di sini kita setting apakah, nah kita pilih aja. Kalau kita pilih yes it's for kids, nanti ada batasan usia ya, artinya nah di sini kita tidak kita batasi. Oke ya, kalau ada deskripsi tinggal diklik di sini, kita create stream aja ya. Oke, kita masuk ke sini, tes live streaming OBS. Nah, dia akan kembali ke seperti yang tadi ya. Nah, ini untuk latensinya, nah kita pilih saja yang ultra low latency, artinya kita setting supaya timingnya dengan yang di OBS kita dengan yang di YouTube sama mungkin, artinya delaynya sekecil mungkin. Kita pilih low latency. Nah, cuman dia
yang low latency dia tidak support kalau dia settingannya di 1440 dan resolusi 4K. Jadi karena kita tidak, ya udah. Nah, ini yang tadi disebutkan stream key ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini sudah tergenerate otomatis dari YouTube-nya. Kita tinggal copy. Masuk ke sini. Kita masuk ke setting. Nah, sebelum kita bisa pastikan lagi bitrate-nya kita tadi semuanya sudah tersetting dengan baik atau belum. Ya, kita simple seperti ini. Ya, anggap saja sudah ya. Oke. Kemudian kita masuk ke stream YouTube. Stream key-nya kita paste ke sini. Ya. Kita apply. Oke. Dan start streaming. Kalau ini saya kecilkan, nah ini tampilan di OBS saja yang sebelah kiri, yang kanan tampilan di YouTube. Nah, jadi dia sudah terkonek nih, excellent connection. Jadi dia sedang mencoba untuk menarik data dari OBS-nya kita. Nah, dia sudah tampil. Ya, tapi ini kita belum live, Ini masih dalam bentuk preview. Kalau kita mau live, kita tinggal klik di sini, go live. Ya, tapi kita nggak usah go live, tapi ini pun adalah tampilan sudah bisa kelihatan. Artinya ketika di OBS, oke, kita masih intro nih. Saya klik di sini scan intro. Ya, di sini akan pindah ya. Jadi dia ada delay nih. Nah, dia pindah. Di YouTube juga pindah. Jadi anggap ini sudah live ya. Oke, sudah selesai. Masuk ke mimbar utama, bla 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 bla. Kita bernyanyi ya, masuk ke kamera. Kita bisa pindah ya. Di YouTube-nya masih belum, jadi ada delay. Terus ini ya. Perhatikan teksnya. Ketika saya pindah di sini, dia juga pindah ya. Ya, jadi kita sudah berhasil live streaming. Fitur-fitur yang lain masih banyak di sini. Kita masih bisa add apa saja di sini, misalnya kita tambahkan misalnya overlay hiasan ya, sehingga nanti di sini muncul. Ya. Ini saya tidak usah go live ya. Saya close saja. Intinya kalau mau go live tinggal diklik. Ini kita sudah berhasil ya. Oke. Jadi masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kita setting di OBS. Begitu juga misalnya OBS ini kita mau pakai untuk recording ya, kita bisa record. Artinya kita nggak usah nggak live nih, tapi tampilan ini kita mau rekam sebagai video. Nah, itu tinggal kita start recording. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini hanya sedikit saja karena masih banyak fitur-fitur lain sebenarnya yang bisa kita setting di OBS untuk membuat tampilan live streaming kita akan lebih menarik, sehingga para penonton pun tidak bosan untuk menyaksikan event-event yang kita tayangkan secara live streaming ya. Jadi ini semua tergantung kemauan dan kreativitas masing-masing. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas lagi hal-hal yang lebih menarik lagi terkait settingan-settingan yang lain di software OBS tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau kalian suka, silahkan di-subscribe, di-like, dan jangan lupa di-share. Dan aktifkan juga notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video yang lain di konten YouTube Eka Tarigan. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat.